Tanyanya Gus Aing dan kawan-kawan dari Mbak Dewi Nursinta mengenai tentang keadilan tidak bisa disamaratakan. Yang mana konsep keadilan Orde Lama dibatasi, sekarang sudah tidak dibatasi. Apa semestinya dilakukan untuk tidak titik terang dengan Anda menyatakan pendapat tadi? Sebenarnya konsepnya di sini adalah teman-teman menyatakan pendapat itu diperbolehkan. Namun tidak boleh fake, tidak boleh bohong, tidak boleh menyinggung sara sesuai kenyataan. Maka saya sadar bahwasanya untuk keadilan tadi itu tidak bisa disamaratakan, iya. Tapi keadilan itu konsepnya kan tidak di masyarakat. Keadilan itu di pengadilan. Keadilan ada di pengadilan. Karena konsepnya kalau kita bicara, contoh kemarin kita diskusi masalah poligami, Mas Aing. Teman-teman saya itu mau poligami. Saya jawab kemudian poligami itu mau adil itu susah. Lah, adil itu kan bicara masalah material, bukan masalah lahiriah. Di situ kemudian saya agak deadlock karena memang praktiknya konsepsi adil itu yang masih banyak multitafsir, teman-teman. Maka kemudian saya lalu dari dalam hukum, Mbak Dewi, saya katakan hukum itu di pengadilan. Maka manakala orang menyatakan pendapat, orang itu bersalah, kalau dia itu memang bersalah, silakan diproses di pengadilan. Namun kemudian kan hari ini tuh gini, Gus Aing. Kalau dulu itu mulutmu harimaumu, hari ini jarimu harimaumu. Kalau dulu mulutmu harimaumu, hari ini jarimu harimaumu. Kalau kita salah klik aja, salah tulis atau salah, seperti saya Gus Aing, saya salah share di Facebook tentang mungkin masalah organisasi terlarang atau masalah fitnah. Kan saya kena di undang-undang masalah PNS Gus Aing. Tertib. Konsepnya kemudian di masyarakat pun sama. Masyarakat itu kita kalau bicara keadilan tadi, bicara mengenai tentang menyatakan pendapat, silakan menyatakan pendapat, tapi sesuai prosedur. Sesuai prosedur, tidak merusak dan juga tidak fitnah atau bukan berita bohong. Kasusnya Anji yang kemarin di rame-rame di YouTube tentang adanya orang yang menyebutkan dirinya sebagai Profesor Hadi Pranoto. Ternyata manakala dia dicek di LIPI ataupun di dalam posisinya sebagai profesor, kan tidak jelas statusnya sebagai profesor. Anji dan Pak Hadi Pranoto itu hari ini diproses pengadilan atas namanya kemudian pemberian berita palsu di situ, pemberian berita palsu. Konsepnya teman-teman, kita perlu dewasa menyikapi tentang adanya hak menyatakan pendapat. Karena kita harus cross check tuh kebenarannya. Kita harus contek, jangan-jangan ini fake atau bohong atau hoax. Ada fake, ada hoax, ada fitnah, ada pencemaran nama baik di situ. Yang mana kita kadang-kala kebablasan di sini. Kasusnya Ahok kemarin, teman-teman, ada seorang perempuan tua yang mana dia itu menjelek karena dia si perempuan tadi dari Bali itu mendukung Veronica Tan, mantan istri Pak Ahok, dan kemudian dia itu menjelekkan Pak Ahok. Apa yang gunakan Pak Ahok? Dia gunakan undang-undang ITE, pencemaran nama baik atau fitnah. Dia minta maaf, iya, dimaafkan. Minta maaf oleh Pak Ahok, dimaafkan. Tapi proses hukum terus berjalan. Ini konsep adil, Mbak Sinta. Kalau Anda merasa itu Anda tidak bersalah, silakan kita ketemu di pengadilan. Maka kemudian kita kenapa gunakan ini, teman-teman? Karena kalau teman-teman jadi orang penting, Gus Aing jadi orang penting tuh. Kalau semua Gus Aing saya fitnah kemudian, kan Gus Aing bisa memperkarakan saya. Saya gunakan hukum positif. Kadang-kadang kita nggak enakan teman sendiri yang nggak enak, sungkan. Tapi gara-gara nggak enakan itu kita nggak bisa menegakkan keadilan sebenarnya. Contoh mungkin manakala difitnah kita diam aja. Semakin kita diam, semakin kita diinjak-injak. Lawan, benar seperti itu. Maka konsep keadilan tadi Mbak Sinta, itu kita proses di pengadilan. Di kepolisian atau mediasi di pengadilan. Tapi kan konsep ini konsep pidana, teman-teman. Konsep pidana yang mana silakan menyatakan pendapat, silakan berpendapat, tapi yang terpenting adalah tidak menyinggung sara, suku, agama, ras, dan antar golongan, tidak fitnah, tidak pencemaran baik atau berita bohong. Kasusnya hari ini kan kita bebas ya, berpendapat bebas, silakan, membuat YouTube, buat konten, silakan. Tapi seringkali kan kita kurang kehati-hatian, teman-teman, terhadap isu ini gitu. Contoh lagi, kalau seumpama teman-teman bermain di konten kreator atau YouTube kan manakala teman-teman itu ambil lagu dari lagu orang lain tanpa izin, kan YouTube bisa menolak. YouTube bisa menolak karena ini masalah hak kekayaan intelektual. Termasuk apabila Anda itu ada konsep fitnah, kayak kemarin kecelakaan dan lain-lain, itu kan
YouTube tidak menampilkan karena ada konten sara di situ. Ada konten sara di situ. Sebenarnya kita yang menjadi masalah kita adalah kita kita sebagai orang akademisi, teman-teman, akademisi kita adalah yang kita harus ajari masyarakat adalah agar kita mengcross-check kebenaran, agar kita menahan diri. Contoh ada berita baru tuh masalah siapalah, masalah Mas Robit mungkin contoh Mas Robit sama perempuan lain di mana gitu kan. Kan kadang-kala kita ngikuti gosip tapi tidak mengetahui kebenarannya. Maka kita harus hati-hati untuk mengcross-check kebenaran, teman-teman. Apakah itu A1 apa enggak? Takutnya kita kan fake. Takutnya kita kemudian ke bawah politik atau politik ketidaksukaan. Contoh masalah mungkin suka agama ras. Maka Mbak Dewi Nursinta adalah keadilan tadi ada di proses pengadilan, saya rasa di pengadilan. Kalau di masyarakat kita kan adil tadi kan banyak persepsi, tapi yang kalau di pengadilan kita tahu adil dan tidaknya. Namun apabila kita bicara kebebasan berpendapat, yang kita harus pahami adalah kita harus cross-check kebenaran. Kita harus menyatakan tidak adanya kemudian unsur sara di situ dan kita menyatakan kebenarannya. Kalau seumpama itu benar adanya di balik data yang ada, kan bukan fitnah tapi kenyataan. Qulil haqqo walau kana murad gitu kan, kenyataan. Maka sebenarnya konsepnya itu yang di Jogja kemarin Gus Aing di Jogja yang ada orang admis yang ada masalah demo tentang orang itu diancam, kan hari ini orang-orang kalau berpendapat itu diancam juga, yang di kasus UGM itu, dosen itu. Itu yang Mbak Dewi Nursinta, mohon maaf agak panjang. Mas Robit di sini. Kemudian ada undang-undang yang menimbulkan pasal karet. Dalam ilmu perundang-undangan selalu banyak unsur, semakin sulit untuk implementasikannya. Apa syarat-syarat? Oke, di dalam ilmu perundang-undangan Gus Robit, kita ada namanya kemudian unsur hierarki perundang-undangan. Ada namanya substansi. Ada namanya substansi. Dalam ilmu perundang-undangan, apabila undang-undang itu bermasalah, itu bisa di judicial review. Atau kita bisa legislative review, teman-teman, ke legislatif. Itu proses hukum yang terjadi. Ataupun kemudian kita konsepnya di undang-undang tadi itu kita tawarkan adanya perubahan-perubahan undang-undang terkait gitu. Memang di pasal karet yang ada di Indonesia kan banyak pasal-pasal yang memang dibatalkan. Tapi hari ini adalah kalau kita bicara undang-undang ITE, Mas Robit, undang-undang ITE itu berhubungan dengan KUH Perdata. Karena kita kena leg spesialis derogat legi general, maka yang digunakan adalah undang-undang ITE, bukan KUHP-nya. KUHP-nya. Alangkah baiknya next time kita adalah KUHP yang digunakan dengan beberapa penyesuaian di sini. Harapan seperti itu. Apa syarat-syarat melakukan syarat-syarat yang kalau penyamaran baik, orang melakukan penyamaran baik karena satu, Gus Aing, karena dia melakukan sesuatu bukan pada kenyataannya. Kan contoh apabila dia melakukan penyamaran baik, tadi kan konsepnya Hadi Pranoto tadi teman-teman, kan Hadi Pranoto melaporkan balik tuh kasus pencemaran nama baik Hadi Pranoto. Silakan nanti diproses di hukum, maka kemudian kita perlu yakni Mas Wildan tentang adanya reformasi hukum di situ. Dari orang-orang melaporkan Anji dan Pak Hadi Pranoto tentang obat palsu masalah COVID-19, kemudian Hadi Pranoto juga melaporkan balik orang-orang yang melaporkan dia. Maka yang menjadi poin penting kemudian apa teman-teman? Kepolisian di sini. Kepolisian di sini untuk memilah-milah kasusnya. Itu dari Mas Robin. Kemudian apakah keadilan sama dengan kebenaran? Beda teman-teman. Keadilan apakah sama dengan kebenaran? Adil kalau konsep adil ya. Konsep adil itu antara anak di keluarga aja, antara anak yang pertama sama kedua, adil itu juga berbeda penafsirannya. Namun di sini kalau kita bicara hukum teman-teman, seringkali adil itu susah. Bagi yang kalah, dia menganggap itu pengadilan tidak adil. Tapi bagi yang menang, menganggap pengadilan itu adil, maka digunakanlah kemudian keadilan tadi ada namanya banding, ada kasasi, ada PK, peninjauan kembali untuk membuat penemuan hukum tentang adil itu. Maka dengan adanya proses adil tadi, kan kita ada proses tuh teman-teman, kan sidang sesuai hukum acara nggak bisa cepat ya. Agar memunculkan kebenaran yang material, kebenaran material semulai proses kebenaran formil gitu. Maka konsep saya antara keadilan, kalau kita
Kalau kita mulai ke dalam hukum ya teman-teman ya, dalam hukum, apabila orang itu menjalani keadilan sesuai dengan proses hukum yang terjadi, maka harapannya akan muncul kebenaran, kebenaran material dan kebenaran formil di sini. Harapan seperti itu. Beda tapi makna keadilan dan kebenaran sedikit berbeda melalui prosesnya saja saya rasa. Contoh kasusnya Jessica Kumala Wongso, kopi cyanida kemarin itu kan orang-orang menganggap itu nggak adil, tapi proses hukumnya kan ditemukan Jessica Kumala Wongso dicurigai menuangkan sesuatu di kopinya Mirna itu. Itu. Misalnya dari sahabat di UNED Mas Kafa Zulfikri tentang melekat pembagian pendapat political will pemerintah dalam undang-undang ITE, apa perbuatan yang kita dapat lakukan. Sebenarnya pemerintah hari ini kita belum melihat ya, tidak masuk prolegnas. Undang-undang ITE tidak masuk program legislasi nasional. Yang masuk prolegnas itu adalah undang-undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, kemudian hari ini ada RUU PKS Gus Aing tentang PKS, kemudian RUU tentang data pribadi, itu yang jadi masuk prolegnas. Yang undang-undang ITE ini masih belum masuk. Maka kemudian apa yang harus kita lakukan? Pemerintah otomatis kan kita tahu, apa namanya? Di dalam ilmu perundang-undangan, kalau teman-teman pahami, ilmu perundang-undangan itu, undang-undang itu bisa dirubah melalui dua jalan. Pertama adalah dengan judicial review ke MK. Dengan ada judicial review ke MK, MK kemudian membatalkan undang-undang tersebut, maka putusan MK menjadi undang-undang baru. Iya kan? Dalam mata kuliah MK itu, kalau MK ada proses judicial review, putusan MK itu sebenarnya norma hukum baru. Karena tidak ada final end, karena putusan MK itu nggak ada upaya hukum lanjutan. Putusan MK itu final end banding, teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua yakni adalah dari pemerintah untuk merubah ini. Dengan mana? Desakan. Pemerintah itu kalau didesak bisa jalan. Karena kemudian ada namanya teman-teman, kalau di hukum itu memang tidak boleh class action. Tapi prakteknya class action itu ada. Apa class action itu? Gerakan masyarakat. Class action itu ada. Contoh kemarin masalah kita ada RUU tentang KUHP kan ada class action tuh teman-teman. Apa yang terjadi? Tidak jadi disahkan. Karena ada class action dari masyarakat. Contoh mungkin kita ada demo pasir di Lumajang. Kalau ada class action, pemerintah juga akan mikir-mikir. Hakim pun kalau di luar pengadilan itu kasusnya Ahok, ada yang demo di dalam pengadilan sama di luar pengadilan, kan hakim pun mau memutuskan sesuatu teman-teman gara-gara ada class action, ada aksi masyarakat, itu pun juga takut juga. Maka kemudian caranya kita memang kita sebagai mahasiswa memang konsepnya harus mengkritisi ini dengan cara melalui jalur litigasi atau judicial review, atau juga melalui kita yakni kita mendorong adanya class action ini untuk perubahan undang-undang ITE ini, ataupun kita sebagai kompres di sini melindungi sebagai kuasa hukum, melindungi orang-orang yang dikenakan pencemaran nama baik tadi. Mungkin seperti itu cara kita ya. Karena kan takutnya Basuki terlalu berteoritis. Untuk kita bisa langsung masuk di masyarakat, yakni dengan cara kita atau mensupport orang-orang yang terkena undang-undang pencemaran nama baik, undang-undang ITE, pasal 27, pasal 8, untuk kita cari solusinya bersama-sama. Mungkin itu solusi kita sebagai mahasiswa, teman-teman. Mungkin ada feedback dari teman-teman lain, Gus Aing. Itu yang bisa saya jelaskan, Gus Aing. Halo, Gus Aing. Oke, siap. Terima kasih, Pak Basuki. Jadi untuk jawabannya sudah dipaparkan oleh Pak Basuki sendiri. Tadi kita mendapatkan 4 pertanyaan pokok dan sudah terjawab semua oleh Pak Basuki. Tentang pertanyaannya Mbak Dewi Nursinta, bagaimana pandangan Pak Basuki dalam mengukur keadilan? Ya, tetap memang di Indonesia itu kalau mau mencari keadilan itu harus jenjangnya melalui peradilan itu sendiri. Sehingga di sanalah tolak ukur keadilan yang sesungguhnya, meskipun tadi disampaikan sama Pak Basuki menanggapi pertanyaannya Mbak Rofa bahwa keadilan itu sulit untuk
dirasakan. Bagi yang kalah itu merasa tidak adil, dan bagi yang menang itu merasa adil. Oleh karena itu dibentuklah upaya-upaya hukum selanjutnya, yakni tingkat banding, kasasi, sampai peninjauan kembali. Kemudian pertanyaan dari Mas Robert tentang bagaimana sih unsur-unsur yang harus dibentuk menjadikan pasal karet tersebut tidak menjadi karet lagi, atau bagaimana sih memberikan tanggapan bahwa seorang yang mencemarkan nama baik itu memang memenuhi syarat dikatakan mencemarkan nama baik. Ya, aslinya singkat, bagaimana seseorang itu bisa dikatakan mencemarkan nama baik ketika misalnya pendapat yang dia berikan di muka umum itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, ini mungkin memunculkan pertanyaan baru, Pak, menurut dari saya pribadi sebagai moderator. Menurut Pak Basuki sendiri, kasusnya Jering itu berkata hoax atau tidak, Pak? Enggak hoax. Hoax enggak, Gus Aeng. Jering itu berkata sebenarnya. Kalau Gus Aeng ikuti Instagramnya Jering ya, saya kutip itu, Gus, mohon maaf teman-teman. Ya. Yang Jering tulis di IG itu, gara-gara bangga jadi kacung WHO, ID dan rumah sakit seenaknya mewajibkan semua orang yang melahirkan dites COVID-19. Niatnya Jering itu melindungi ibu-ibu yang ingin melahirkan agar tidak dites COVID-19, karena kan sakit, Gus. Benar yang diungkapkan oleh Jering, teman-teman, itu sebenarnya betul. Dan kita tahu kan hari ini kayak kasusnya dulu Menkes kita, Pak Terawan, kan Pak Terawan itu bisa adanya orang stroke itu adalah dengan cara dia itu untuk cuci otak, darahnya dikeluarkan kayak kita bekam. Kan banyak dokter ID itu melarang adanya bekam tadi itu, dan ID melarang karena menganggap Terawan bukan anggota dari ID. Praktiknya apa yang terjadi kemudian? Prakteknya kemudian dilawan dari Menkes. Itu yang pertama. Yang kedua adalah masalah, kita kan tahu hari ini itu gara-gara COVID-19 banyak rumah sakit itu, mohon maaf sebenarnya. Itu dibuat untuk bisnis kemudian. Mohon maaf nih. Dibuat bisnis. Apa dibuat bisnis? Barang siapa orang itu hari ini sakit tidak sakit langsung dianggap COVID-19 gitu. Karena dengan adanya dana yang cukup banyak dan COVID-19 dan persediaan rumah sakit tidak ada, orang sakit masuk dianggap COVID-19, langsung dia itu kemudian dapat bantuan dari pemerintah. Tolong saya dikoreksi kalau saya salah, teman-teman. Kan itu kemudian, kalau seumpama yang dikatakan Jering tadi itu, setiap orang mau melahirkan di COVID-19, di rapid test, dites dulu. Apakah tidak kasihan? Karena ingat loh teman-teman, tes COVID-19 sakit loh masalah gitu. Maka kemudian apakah yang diungkapkan Jering itu hoax? Enggak hoax. Fitnah, enggak fitnah sebenarnya. Karena kenyataan terjadi. Cuma ID itu merasa dia tulisan ID dianggap kacung WHO atau dianggap apa itu anak buahnya WHO, ID yang tersinggung di situ, teman-teman. Tulisan ID kacung WHO itu yang membuat ID Ikatan Dokter Indonesia itu tersinggung, Gus Aeng. Baik, konsepnya ini kan sebenarnya kedewasaan dalam berpikir loh, kedewasaan berpikir. Kalau saya beranggapan kalau saya dianggap kacung WHO, buktikan dong. Kalau saya bukan kacung WHO. Bukan kemudian kalau kita nggak suka, kita adukan ke delik aduan masalah ini. Harusnya Gus Aeng, kalau kita dewasa, kalau seumpama saya itu salah, silakan buktikan di pengadilan. Bukan dengan cara kemudian main lapor seperti ini. Karena konsepnya kalau seperti ini kan, orang-orang yang ingin mengkritik, orang-orang mengkritik seakan dibungkam untuk kritiknya di situ. Tapi ini ada unsur politiknya gini, Gus Aeng. Ada positif dan negatif. Manakala Jering ini tidak terbukti kebenarannya, Jering akan semakin naik pamornya karena dia akan disorot kan. Dalam bahasa media center, bad news is good news. Berita jelek adalah berita yang terbaik. Manakala Jering itu Jering nggak bisa buktikan kebenarannya, Jering bisa naik. Tapi manakala Jering bisa ID bisa membuktikan kebenarannya, Jering bisa turun. Maka kita lihat prosesnya.
Sebenarnya kalau kita lihat di pidananya, mungkin ada teman-teman pidana, tolong dikoreksi saya. Apakah ucapan dari jering ini masuk unsur sara? Suku, agama, ras, dan golongan. Kalau masuk unsur sara, apakah ID termasuk golongan agama atau golongan suku? Kan enggak sebenarnya. Ya. Itu yang saya kemudian kalau unsur di Undang-Undang ITE yang pasal 27, pasal 28, enggak nyambung Gus Aing. Kenapa harus gunakan pasal itu gitu loh? Mohon maaf Gus Aing, mungkin ada teman-teman pidana yang ahli bisa kita koreksi bersama. Apakah ID itu golongan? Kecuali kalau laporannya nggak cuma pasal-pasal ITE ya. Yang dilaporkan delik aduan bukan undang-undang ITE, tapi teman-teman yang dilaporkan undang-undang ITE. Kita orang hukum kan tahu, normanya itu adalah suku, agama, ras, dan golongan. ID itu apa? Kan bukan suku, agama, ras, dan golongan. Kalau diteruskan kan menjadi aneh kemudian di situ. Itu Gus Aing yang mohon maaf yang bisa saya share di sini. Sesuai konsep hukum teman-teman ya. Ya, makasih Pak. Ini sangat merupakan pencerahan sama sekali bagi kita tentang kasus yang baru-baru ini terdengar. Kemudian ulasan terakhir dari pertanyaan Mas Kafa, yakni tentang sejauh mana politik willing pemerintah untuk meninjau ulang dan memperbaiki pasal multitafsir di dalam UU ITE. Artinya kita memiliki beberapa opsi untuk dijadikan solusi untuk mengatasi pasal-pasal karet ini. Yang pertama sih dengan cara MK yang melakukan judicial review, kemudian dari pemerintah itu sendiri melalui desakan masyarakat juga, desakan masyarakat atau class action ya. Class action. Jadi kita sudah mengetahui secara penuh atas apa yang pemateri paparkan pada siang kali ini tentang 75 tahun merdeka dan kegamangan kebebasan berpendapat dalam soal keadilan. Iya. Mungkin saya bisa tanyain sekali lagi untuk silakan. Bapak Suki. Siap Gus Aing, siap Gus. Gimana? Siap Gus, siap. Saya kangen sama jenengan Gus, lama nggak berjumpa ini. Ya, mungkin satu kata atau dua kata quote untuk menggambarkan bagaimana bentuk kebebasan berpendapat Indonesia di Indonesia pada saat ini. Saya mungkin nggak punya quote Gus Aing. Mungkin dalam pendapat saya hari ini Gus Aing ya, kita harus berhati-hati menggunakan otak kita harus hati-hati menggunakan mulut kita, dan kita harus hati-hati menggunakan tangan kita Gus. Bisa jadi itu teman bisa menjadi lawan bisa menjadi teman. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi kalau kita itu salah melakukan sesuatu. Itu berlaku bagi saya Gus Aing. Karena hari ini saya pun buat konten kreator baik di YouTube, Instagram, saya hati-hati banget Gus Aing. Mana yang menyinggung sara, mana yang sara harus saya batasi itu Gus Aing. Cara berpikir, cara bicara, termasuk cara tulis itu Gus Aing masih hati-hati. Karena bisa jadi itu bisa bumerang bagi diri kita. Tapi teman-teman, intinya adalah kita masih muda. Jangan takut untuk berkreasi, jangan takut untuk produktif teman-teman. Kalau kita takut gara-gara ini, kita tidak bisa produktif di sini. Contoh kita diskusi seperti ini, karena ini adalah dunia akademis. Tapi kalau nggak hati-hati kita kan jadi undang-undang ITE ini ada fitnah dan lain-lain. Tapi kalau kita takut, kita nggak bisa berkembang. Maka kemudian adalah konsepnya kita sebagai remaja teman-teman jangan takut untuk terus berkreasi, terus produktif untuk maju. Karena orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang berani dan terus berinovasi. Itu Gus Aing yang bisa saya share mungkin. Orang-orang yang berani adalah orang-orang yang terus berinovasi. Iya. Jangan lupa untuk jangan berhenti untuk terus berkreativitas, membuat konten-konten yang sekiranya dapat mengembangkan skill kita. Mungkin itu dari Pak Basuki sebagai pemateri. Iya Gus Aing. Terima kasih. Dan waktu sudah mungkin menunjukkan 2:30 sore. Oke. Ya, terima kasih banyak Pak Basuki bisa menemani diskusi kita pada siang kali ini. Sangat membantu sekali dalam memberikan pemahaman. Oke.
Ihdinas siratal mustaqim. Mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan salah perilaku. Saya sebagai moderator mewakili teman-teman Departemen Intelektual mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Sebelum kita berpamitan atau berpisah, mungkin kita bisa melakukan salam kompres dulu. Bagaimana, Pak? Siap Gus. Gimana salam kompres, Gus? Teman-teman aktifkan mikrofonnya mungkin, Mas Robert atau yang lain. Halo, saya. Sudah ya. Gimana teman-teman bisa sejenak mengikuti untuk salam kompres? Kalau bisa juga